Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Baik, tanpa berpanjang-panjang, sebelum kita mulai kepada materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Halif Ansori. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Oke, jadi untuk materi pada hari ini yang akan kita bawakan adalah mengenai akibat dari COVID-19 yang telah ada sejak tahun 2020 atau bisa kita sebut akhir dari 2019, tetapi dampak yang sangat kita dapat rasakan adalah dari tahun 2020. Oke, mari kita mulai. Jadi secara singkatnya gini, COVID-19 itu adalah salah satu pandemi yang sangat-sangat cepat merebak di seluruh penjuru dunia di dalam waktu yang singkat, tidak sampai 1 tahun, yaitu akhir dari 2019 hingga tahun 2020 atau mungkin pertengahan 2020 sudah banyak sekali pasien yang terkena atau terkontaminasi dengan COVID-19. Oleh karena itu, saat kita lalai dalam melakukan analisa dan juga pencegahan akan COVID-19, maka akibatnya akan benar-benar fatal seperti yang sudah kita rasakan pada tahun 2020 dan 2021. Banyak sekali pasien atau orang yang terkena COVID-19, mungkin saja mereka tidak merasakan bahwa mereka sedang membawa COVID-19 di saat mereka berpergian, karena terkadang COVID-19 itu bisa kita rasakan bahwa orang itu demam, orang itu terlihat tidak enak badan. Akan tapi ada juga beberapa orang yang memiliki kekebalan tubuh ataupun imun tubuh yang baik, sehingga COVID-19 yang ada di dalam tubuhnya itu tidak menunjukkan reaksi rasa sakit ataupun yang sejenisnya. Jadi benar-benar COVID-19 adalah suatu masalah serius pada tahun tersebut. Nah, untuk beberapa contoh seperti apa sih kondisi seorang saat mereka terkena COVID-19? Salah satunya adalah demam. Jadi demam adalah kondisi yang paling sering ditemukan di saat orang tersebut terkena COVID-19. Lalu akurasi oksigen di dalam paru-paru kurang dari 90. Itu kalau kita menggunakan suatu alat, jadi alatnya nanti akan taruh di sini. Nah, itu adalah contoh untuk mengetahui apakah orang tersebut terkena COVID-19 atau tidak. Lalu kita bisa juga lakukan dengan swab, ya. Tapi pada tahun tersebut, tahun 2020 awal, di saat kita negeri ini terlanda oleh COVID-19, sangat-sangat sulit untuk mencari swab atau rapid test. Jadi salah satu contoh untuk indikasi pertama kan demam, lalu oksigen yang kurang dari 90, ataupun juga nafsu makan dan juga rasa seperti bersin, batuk. Nah, itu bisa menjadi indikasi bahwa orang tersebut membawa COVID-19. Karena pada dasarnya COVID-19 itu menyebar melalui udara, teman-teman. Nah, memang kalau kita membicarakan mengenai banyak hal keburukan yang dibawakan oleh COVID-19, tentu tidak akan ada akhirnya. Akan tetapi, di sesi ini saya ingin lebih berfokus kepada kebaikan atau hal baik yang bisa kita ambil saat COVID-19 atau setelah COVID-19. Nah, mari kita kembali ke tahun 2020. Di saat awal COVID-19. Nah, itu kalau nggak salah Juni, Juli, yaitu saat UNBK untuk anak SMK, ya saya lupa bulannya. Tapi di saat itu kita memahami saat awal pandemi COVID menyebar di sekitar kita, kita mengetahui bahwa penurunan volume kendaraan sangatlah banyak. Jadi misalkan di daerah perkotaan, kalau misalkan bukan di saat waktu COVID-19, sangat banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, tapi kalau misalkan setelah awal pandemi lebih tepatnya, banyak sekali orang yang lebih baik menetap di rumah daripada keluar dari rumah menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karena itu,
cuaca, lalu kualitas udara itu benar-benar sangat-sangat baik pada saat itu. Bahkan sampai ada cuitan bahwa Jakarta yang biasanya terlihat seperti berkabut karena asap, tetapi di awal pandemi itu terlihat cerah benderang. Oke, itu adalah salah satu contoh kebaikan dari COVID-19. Dan yang kedua adalah pandemi ini juga mengajarkan kepada kita, pertama murid, lalu juga guru ataupun dosen, meningkatkan kesadaran akan internet ataupun media sosial sebagai sarana pembelajaran. Jadi meskipun kita semua diharuskan di dalam rumah dan menjauhi kerumunan, tetapi pendidikan harus tetap berjalan. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah meningkatkan kesadaran akan media sosial sebagai platform untuk melanjutkan pendidikan. Itu adalah salah satu contoh. Jadi kalau misalkan tidak ada COVID ya, misalkan ya, maka kemungkinan guru-guru ataupun dosen memahami mengenai platform digital sebagai alat untuk melakukan pendidikan itu akan sangat minim. Oleh karena itu dibutuhkan suatu ya memang sih kalau kita katakan COVID ini cukup keras mengajari kita akan sesuatu di sekitar kita dengan cara yang keras. Tetapi mau gimana juga, kita hanyalah manusia, kita tidak bisa lari selamanya. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah menerima, memahami, lalu juga berusaha agar tidak terjadi lagi COVID-19. Oke, selanjutnya pada saat ini, pada hari ini ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari COVID-19. Tadi yang saya sebutkan adalah contoh yang terjadi pada masa lalu, yaitu tahun 2020. Nah, sekarang pada tahun 2022 ada banyak, salah satunya adalah kita kebanyakan orang akan sering menggunakan masker di saat mereka keluar dari rumah. Memang banyak juga orang yang sekarang mereka tidak menggunakan masker di saat di luar rumah, tetapi kesadaran kita akan kebersihan lingkungan udara itu sangat meningkat. Jadi misalkan kita ingin pergi keluar ya, kita berkendara ya. Karena di saat kita berkendara kita paham bahwa asap motor itu kan tidak baik untuk tubuh. Jadi kita melakukan antisipasi dengan menggunakan masker di jalan, di luar rumah agar menghindari terjadinya sakit gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh. Jadi kita dari tahun 2020 sudah terbiasa menggunakan masker, lalu kebiasaan tersebut terus dilakukan sampai tahun 2022, itu adalah hal yang baik. Oke, selanjutnya ataupun yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah kita bisa atau kita sudah melakukan kebiasaan yang baik, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan adalah hal yang penting. Pandemi COVID-19 mengajari kita agar selalu mencuci tangan sebelum makan untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi. Itu adalah salah satu kita bisa sebut sebagai habit atau kebiasaan yang baik. Jadi manfaat dari COVID-19 itu wajib kita terus pahami, lalu kita lakukan untuk mencegah hal yang sama terjadi di kemudian hari. Baik, saya rasa itu adalah kesimpulan dari kami, yaitu pahami, maknai, lalu terus berusaha untuk mencegah hal yang buruk yang sudah terjadi agar tidak terjadi lagi. Oke, baik, sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.